Ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada dua orang pemuda yang berjuang mati-matian. Yang salah satu orang di antara mereka ini, dia berjuang demi kepentingannya sendiri, demi kepentingan kaumnya, dan akan dikenang oleh masa yang akan datang. Kemudian ada seorang pemuda lagi yang berjuang ingin dipuji-puji, kemudian ria, dan ingin dikenang oleh orang banyak nantinya sebagai pejuang yang tangguh, pejuang nasionalisme, dan pejuang-pejuang yang memiliki kekuatan tertentu." Maka pertanyaan ke para sahabat pula, manakah di antara dua orang ini yang benar-benar berjuang fi sabilillah? Manakah di antara dua orang ini yang berjuang benar-benar menegakkan kalimat la ilaha illallah atau berjuang fi sabilillah, berjuang di jalan Allah? Maka kata Nabi, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah." Kata Nabi dengan mengistilahkan bahwa tidak orang yang pertama, tidak orang yang kedua, melainkan orang-orang yang berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mempertaruhkan segalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang berjuang melalui kalimat la ilaha illallah. Nah, baru inilah orang-orang yang dinamakan berjuang fi sabilillah, berjuang di hadapan Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak hanya sekedar berjuang, tidak hanya sekedar menginginkan bahwa bangsa ini mau dimerdekakan, akan tetapi mereka memiliki tujuan tertentu, bahwa yang pertama yang mereka tanamkan dalam diri mereka adalah perjuangan mereka bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mendapatkan faedah atau hikmah yang bisa diambil oleh para pemuda nantinya oleh di masa yang akan datang. Itulah salah satu perjuangan mereka. Maka dari itu lahirlah, kita istilahkan pada saat ini, berjuang para pahlawan menggunakan bambu runcing. Pertanyaannya, apakah hanya sekedar bambu runcing yang mereka lemparkan kepada musuh-musuh mereka? Tidak. Di balik bambu runcing itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kalimat yang menggetarkan seluruh jiwa pada saat itu. Bahkan kalau kita lontarkan pada saat ini, mungkin juga di antara kita, jiwa kita akan getar dan bahkan akan menangis. Kalimat apa itu? Kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar dari segala sesuatu. Tidak ada kekuatan daripada bambu runcing, melainkan kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bambu runcing hanyalah sebagai alat, tetapi kekuatan yang tersembunyi yang Allah hadirkan kepada pejuang kita, kepada pahlawan Islam kita adalah berjuang. Mereka berjuang demi menegakkan kalimat la ilaha illallah, agar supaya mereka di kehidupan nanti bisa mereka jadikan kenang abadi, baik kenangan di dunia apalagi kenangan di akhirat kelak. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak benar adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu daripada para pejuang kita dahulu memperjuangkan kemerdekaan ini demi menegakkan bagaimana kebenaran ini, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kebenaran yang dimiliki oleh manusia tidak mungkin dan tidak luput daripada kebenaran yang hakiki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kebenaran daripada manusia sekarang adalah banyaknya kebenaran itu yang bersifat relatif. Artinya ketika kebenaran itu dianggap oleh seseorang atau orang lain atau sebagian orang bahwa ini adalah kebenaran yang mutlak, belum tentu di sebagian orang lain kebenaran itu kebenaran mutlak pula. Jadi oleh karena itu jemaah sekalian,
timbul pertanyaan di dalam diri kita. Kita zaman sekarang ini, apakah masih ada jiwa perjuangan itu di dalam diri kita? Apakah selama ini kita hanya sekedar berjuang demi kepentingan diri kita sendiri, demi kepentingan dan kesuksesan diri kita sendiri? Ataukah ada tujuan lain daripada perjuangan ini? Dan apa simbol itu supaya nantinya bisa dikenang oleh cucu kita, anak kita nantinya? Maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus sering kita renungkan baik-baik, bahwa perjuangan yang hakiki, perjuangan yang benar-benar dikatakan perjuangan atau dikatakan pahlawan, yaitu bagaimana dia timbulkan, dia tanamkan di dalam dirinya bahwa ada keimanan di setiap dia berjuang. Orang Islam kalau dia hanya sekedar berjuang tanpa dia mengikatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak hanya orang muslim yang dia memiliki sifat seperti itu, bahkan para pejuang non muslim dulu, mereka memiliki jiwa juang yang sangat dahsyat, bahkan melebihi pejuang-pejuang Islam, bahkan melebihi pahlawan-pahlawan Islam. Dari itu kita bisa simpulkan bahwa perbedaan antara orang-orang yang muslim ataupun orang-orang yang non-muslim, melainkan bagaimana jiwa juang kita bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mendatangkan faedah, bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keimanan pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keislaman pada diri kita. Maka ini yang perlu kita syukuri dalam kehidupan sebagai penyelamat kita, baik selamat kehidupan kita di dunia ini maupun selamat di akhirat kelak. Kalau iman dan takwa ini sudah ada dalam diri kita, maka ini bisa menjadi salah satu jiwa pejuang Islami, jiwa pejuang yang hakiki, yang ingin mendapatkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di saat sekarang ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah ditipu daya oleh kehidupan ini. Kita telah hidup di dalam dunia yang penuh fana, dunia yang penuh dengan kepalsuan. Mengapa itu bisa terjadi, jemaah sekalian? Karena sedikit sekali orang-orang yang mau berjuang demi menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini sekarang. Sedikit sekali orang yang berjuang penuh dengan keikhlasan. Sedikit sekali orang yang berjuang mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil spirit daripada pejuang pahlawan kita dahulu, mungkin kita sendiri akan menangis. Betapa besarnya mereka berjuang, betapa besarnya mereka menghadirkan Allah di dalam kehidupan mereka, lebih mengutamakan Allah daripada yang lainnya, sehingga Allah memberikan rahmat kepada para pejuang kita, yaitu kemerdekaan bangsa ini. Dan saham terbesar di Indonesia adalah para pejuang, para ulama dan umat Islam. Itu yang perlu kita tanamkan di dalam diri ini. Maka kita bisa ambil hikmah daripada pejuang itu. Bagaimana di dalam diri kita ini kita tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena modal kita untuk menjadi pejuang yang hakiki adalah modal iman dan takwa, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.